Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga di akhir pekan ini kita boleh memiliki hati yang penuh dengan sukacita, siap menyambut firman Tuhan, dan bahkan siap untuk Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan di sekitar kita. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki sebuah rumah yang baru sungguh sangat menyenangkan. Beberapa kali saya melayankan ibadah pengucapan syukur pribadi-pribadi yang menempati tempat tinggal yang baru, rumah yang baik, dan saya berdecak kagum. Wah, ini rumah yang baik. Wah, ini bangunan yang indah. Wah, ini tempat tinggal yang nyaman. Mungkin memang tidak mewah, mungkin memang tidak terlihat luks, tetapi bukankah yang paling penting dalam sebuah tempat tinggal adalah nyaman untuk didiami? Ketika saya masih remaja, saya juga punya seorang teman yang rumahnya sangat sederhana. Beberapa dindingnya terbuat dari batu bata, belum dicat, tetapi beberapa bagian lain bahkan terbuat dari triplek, juga dari anyaman bambu. Lantainya beberapa bagian itu adalah plesteran semen, tetapi ada beberapa bagian itu masih tanah. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, saya serta beberapa teman yang lain suka sekali tinggal berjam-jam di rumah tersebut. Kenapa? Apakah karena rumahnya baik? Bukan. Apakah karena rumahnya mewah? Tentu tidak. Tetapi karena kehangatan di dalam hubungan antar anggota keluarga di dalam rumah tersebut. Kami suka sekali masak sama-sama, makan sama-sama, terutama jangan ndeso
jangan tempe dan tahu. Wah, nyam-nyam, yummy, enak sekali dimakan rame-rame. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pun menggambarkan kehidupan seseorang seperti sebuah tempat tinggal, seperti sebuah rumah. Dikatakan bahwa ketika seseorang hidupnya dikuasai oleh roh jahat, maka kondisi hidup orang tersebut amburadul, tidak karu-karuan, kacau balau. Tetapi kemudian ketika roh jahat tersebut diusir keluar, maka rumah itu kembali menjadi rapi, bersih, dan menyenangkan. Masalahnya adalah apakah rumah tersebut, yaitu hidup seseorang, senantiasa terpelihara, rapi, bersih, hangat, dan menyenangkan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Yesus berkata, ketika rumah itu dibiarkan kosong melompong, maka roh jahat itu akan kembali dan bahkan membawa teman-temannya yang lain yang lebih jahat, sehingga kondisi rumah tersebut atau kondisi kehidupan pribadi tersebut akan menjadi lebih menyedihkan. Tentu kita tidak mau mengalami kondisi seperti itu. Oleh karena itu, bagaimanakah solusinya? Ibu bapak, saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, adakah kita secara rutin, secara kontinu, terus-menerus memelihara hubungan yang hangat, hubungan yang mesra, hubungan yang menyenangkan dengan Tuhan? Ketika kita katakan, Tuhan, inilah rumahmu, hatiku, hidupku adalah rumahmu. Adakah kita telah mengundang Yesus untuk tinggal dan berdiam di dalam seluruh ruang kehidupan rumah kita? Di sana kita boleh merasakan kehadiran dan kehangatan Allah yang senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Ingat, jangan sampai si jahat datang kembali bersama-sama dengan teman-teman yang lebih jahat dan kembali memporak-porandakan kehidupan ibu, bapak, saudara. Letakkan hidup ibu, bapak, saudara ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh menjadi tamu yang tinggal tetap di dalam ruang keluarga, di dalam kehidupan hati dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Hatiku, ya Tuhan, adalah rumah bagimu. Hatiku, ya Tuhan, adalah tempat kediaman-Mu.
Dan oleh karena itu biarlah Engkau sendirilah yang boleh tinggal tetap di dalam hati kami, menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga ya Bapa Surgawi, hidup kami senantiasa terpelihara, rapi, bersih, tertata, dan merasakan kehangatan di dalam karya kehadiran Allah. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Selamat memasuki akhir pekan dan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah esok hari. Tuhan memberkati dan menjadikan kita sebagai berkat. Amin.